Gempa bumi yang menghentak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejumlah wilayah Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 telah menambah daftar panjang kejadian bencana di tanah air. Ribuan keluarga seketika kehilangan sanak saudaranya. Ribuan lainnya mengalami luka dan cedera yang membuat mereka untuk beberapa minggu atau bahkan bulan tidak bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Ratusan ribu keluarga saat itu hanya bisa menyaksikan dalam keterpanaan bagaimana rumah-rumah mereka rusak, hancur, dan sebagian lainnya rata dengan tanah. Kejadian bencana selalu menghadirkan kenestapaan di mana-mana. Kerusakan menyeruak dan memenuhi ruang pandang kita. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan menyesakkan dada semua yang menyaksikan. Bappenas memperkirakan kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa bumi 27 Mei 2006 mencapai 29,1 triliun rupiah. Untuk menanggulangi dampak bencana tersebut, Bappenas dengan dukungan dari departemen terkait, pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga-lembaga internasional lainnya telah menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kurun waktu 2 tahun. Program Bantuan Pemulihan Awal atau Early Recovery Assistance Program yang dikenal dengan Program ERA adalah program kerjasama antara UNDP dan Bappenas yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti rencana respon yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia pada tanggal 2 Juni 2006 guna merespon dampak gempa bumi 27 Mei 2006. Program ini dirancang untuk mempromosikan upaya pemulihan awal dari dampak bencana serta menghubungkan antara kebutuhan-kebutuhan pemulihan yang mendesak dengan kegiatan pembangunan jangka panjang. Program ERA dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah lokal. Program ini juga menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, sektor usaha, dan masyarakat. Struktur organisasi program ERA pada tingkat nasional terdapat unit manajemen proyek yang berada di Bappenas. Pada tingkat provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, masing-masing terdapat juga unit manajemen proyek provinsi yang berada di Bapeda. Unit manajemen proyek didukung oleh tim pelaksana proyek yang berkedudukan di Yogyakarta. Untuk meyakinkan agar tujuan program dapat tercapai, maka program ini dilaksanakan dengan dipandu sejumlah prinsip-prinsip sebagai berikut. Program ERA harus menjamin bahwa sumber daya dikelola secara optimal guna mendorong terpulihkannya kapasitas lokal, baik kapasitas masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta. Kegiatan program diarahkan untuk memberikan dukungan bagi pulihnya kembali penghidupan masyarakat. Pelaksanaan program juga harus diarahkan agar setidak-tidaknya dapat mengamankan capaian pembangunan manusia yang ada selama ini di wilayah cakupan kerja program. Kegiatan program ERA harus berkontribusi dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana, baik dalam praktek masyarakat maupun kegiatan pembangunan. Dalam mendorong upaya pemulihan awal maupun kegiatan pembangunan yang berjangka panjang, program ERA harus melakukan pendekatan yang memungkinkan sektor swasta terlibat. Selain itu, program ERA harus menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan ketergantungan. Sebaliknya, program ERA harus mendorong tumbuhnya kemandirian. Pelaksanaan program ERA harus juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Terkait dengan data, perencanaan, koordinasi, dan monitoring kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, program ERA memberikan dukungan pemerintah melalui komponen 1. Bentuk dukungannya antara lain dengan mendirikan sekretariat proyek di 2 provinsi untuk mendukung pemerintah di dalam menjalankan fungsi-fungsi pendataan, koordinasi, perencanaan, dan monitoring. Kita punya Badan Informasi Daerah, membentuk yang namanya media center, maksudnya segala macam informasi bisa kita peroleh dari sana. Nah, tapi juga karena kembali keterbatasan juga kita yang terkena bencana, ya sangat-sangat amat terbatas. Karena data masih tersebar tercacar seperti itu, dengan adanya ERA kita dibantu untuk menghimpun data-data baik kerusakan segala macam yang berkaitan dengan dampak dari gempa. Melalui komponen ini, program ERA juga telah melakukan pelatihan bagi staf pemerintah daerah di bidang pembuatan data dasar dan pemetaan berbasis sistem informasi geografis atau SIG. Kemudian kita kan dapat bantuan juga teman-teman MIS ya. Nah, kemudian mereka yang biar cepat, kebutuhan biar cepat terpenuhi, teman-teman dari MIS ini yang membuat merancang dan membuatkan web. Data bisa kita share, kita lihat dan validasi, dan itu juga kita pakai sebagai dasar penyusunan laporan segala macam, itu kita juga pakainya data dari MIS. Komponen ini telah mendukung kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian atau Damage and Loss Assessment sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada 1 tahun pertama, program ERA melalui komponen ini juga mendukung UN Cluster atau gugus kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa guna membantu pemerintah dalam fungsi koordinasi dan perumusan strategi pemulihan awal, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Guna kepentingan tersebut, tim MIS ERA mendukung pembuatan data dan peta siapa melakukan apa dan di mana untuk keperluan koordinasi. Menjelang akhir program ERA, komponen ini telah menginisiasi penyusunan dan penerbitan buku Lesson Learned, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Nias, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Program ERA melalui komponen ini menjalankan program hibah mini untuk masyarakat. Bermitra dengan institusi lokal, meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi berbasis masyarakat. Pemilihan mitra untuk program hibah mini ini dilakukan melalui mekanisme undangan mengajukan proposal. Sebanyak 20 proposal dari 20 lembaga terpilih untuk didanai oleh program ini dengan total nilai hibah seluruhnya mencapai 4,6 miliar rupiah. Program hibah mini penghidupan telah dilaksanakan di 25 desa yang tersebar di 18 kecamatan, 5 kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Program ini telah memberi manfaat langsung kepada tidak kurang dari 4.000 rumah tangga yang terkena dampak bencana, baik berupa bantuan penggantian peralatan produksi, bantuan perbaikan tempat usaha, bantuan modal usaha, peningkatan keterampilan dan akses pasar. Jenis usaha yang didukung melalui program hibah mini ini mencakup usaha keramik dan gerabah, usaha genteng, usaha makanan olahan, kerajinan batik, tenun tradisional, usaha konveksi, usaha cor logam, pembuatan jamu, furniture, dan pertanian. Pada tahun kedua, komponen pemulihan penghidupan masyarakat secara cepat mendukung pemerintah daerah di kedua kabupaten yang terkena dampak paling parah, yaitu Bantul dan Klaten, untuk menyusun strategi pemulihan ekonomi pasca bencana.
Setelah melalui diskusi yang intensif dengan kedua Bapeda Kabupaten serta pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak gempa, strategi pemulihan ekonomi yang dipilih adalah pengembangan ekonomi lokal atau PEL. Kegiatan dimulai dengan melakukan penelaahan ulang dan penyesuaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten. Hal ini karena setelah gempa, situasi dan lingkungan ekonomi mengalami perubahan sehingga target pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator ekonomi lainnya perlu disesuaikan ulang. Sementara itu, serangkaian diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, yakni pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat yang terkena dampak gempa telah diselenggarakan untuk memulai menyusun rencana strategis pengembangan ekonomi lokal. Setelah melalui tahap konsultasi publik, kedua dokumen rencana strategis PEL, baik di Bantul maupun Klaten, telah diterima sebagai sebuah acuan perencanaan pemulihan ekonomi pasca gempa selama 3 tahun terhitung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Dalam rencana strategis tersebut, pengembangan ekonomi lokal dijalankan dengan bertumpu pada sektor-sektor basis sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi pasca gempa di kedua wilayah tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah mengukuhkan rencana strategis pengembangan ekonomi lokal dengan peraturan Bupati nomor 17A tahun 2008. Sedangkan untuk Klaten, rencana strategis tersebut sedang dalam proses untuk mendapat pengukuhan melalui peraturan Bupati. Proses-proses multi-stakeholder yang telah berlangsung dalam penyusunan rencana strategis pengembangan ekonomi lokal bermuara pada terbentuknya Forum Multi-Stakeholder Pengembangan Ekonomi Lokal di kedua kabupaten tersebut. Forum ini pada tahap awalnya beranggotakan sejumlah perwakilan institusi yang berkepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, maupun kelompok masyarakat. Kedua forum multi-stakeholder tersebut utamanya berperan di dalam mendorong dan mengawal implementasi rencana strategis oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu, kedua forum ini juga berperan di dalam menjalankan proses-proses dialog multi-stakeholder guna merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk pembuatan kebijakan maupun pemecahan masalah di lapangan. Forum PEL juga menempatkan diri sebagai fasilitator terutama di dalam mendorong upaya-upaya penguatan kapasitas, khususnya bagi kalangan pelaku usaha dan kelompok masyarakat. Untuk mendorong berkelanjutan inisiatif dari kedua kabupaten, baik berupa rencana strategis maupun forum multi-stakeholder, program ERA telah memberikan dukungan lanjutan kepada kedua kabupaten tersebut dalam bentuk Micro Capital Grant Agreement yang dikelola oleh masing-masing forum multi-stakeholder pengembangan ekonomi lokal tersebut. Micro Capital Grant tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan forum dan mendukung kerja-kerja operasional forum di dalam menyelenggarakan proses-proses multi-stakeholder. Selain itu, Micro Capital Grant juga disediakan guna mendukung kerja-kerja forum di dalam menstimulasi pelaksanaan rencana strategis pengembangan ekonomi lokal melalui proyek-proyek rintisan pada sektor-sektor pengungkit. Forum PEL Klaten memulai program rintisan untuk mewujudkan terbentuknya dan mengembangkan Klaten Center sebagai sebuah pusat yang mengembangkan konsep pemasaran berbasis kewilayahan melalui pendirian trading house berbasis teknologi informasi. Klaten Center juga diarahkan untuk dikembangkan sebagai pusat informasi produk,
pusat inovasi usaha, dan fasilitator dalam perluasan akses pasar dari produk-produk unggulan Klaten. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Forum Pel Klaten sebagai bagian dari upaya rintisan mendirikan Klaten Center meliputi penyiapan sumber daya manusia melalui berbagai diskusi kelompok fokus, kursus dan pelatihan, penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengembangan pusat data dan informasi. Saat ini, Forum Pel Klaten telah mengembangkan website yang bisa diakses oleh publik melalui alamat www.klaten-center.com. Serangkaian kegiatan diskusi kelompok fokus juga telah diselenggarakan untuk memulai proses menganalisis rantai nilai dari sejumlah produk usaha yang menjadi unggulan daerah. Proses analisis rantai nilai dimaksudkan untuk mengajak semua pelaku usaha yang tergabung dalam rantai nilai tersebut untuk membangun visi bersama dan melakukan penguatan-penguatan terhadap rantai yang masih lemah, baik melalui pelatihan, introduksi teknologi, pengembangan desain, perluasan akses pasar, dan kemitraan. Sejumlah kegiatan temu usaha dan pameran juga telah dilaksanakan oleh Forum Pel Klaten sebagai bagian dari upaya merintis pendirian Klaten Center. Sementara itu, Forum Pel Bantul menjalankan inisiatif melalui 3 proyek rintisan. Yang pertama, berupa dukungan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha furniture dan kerajinan di dalam membaca dan menerjemahkan arah dan kecenderungan kebutuhan pasar. Dukungan yang lazim disebut market intelligence ini dilakukan melalui pembuatan buku panduan desain furniture dan kerajinan tahun 2009, kegiatan pendampingan, dan dukungan akses pasar dengan mengikut sertakan sejumlah pelaku usaha dalam kegiatan pameran produk ekspor 2008. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Forum Pel Bantul bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 3 UKM telah mengikuti pameran mulai tanggal 21 hingga 25 Oktober 2008 di JIEX Kemayoran, Jakarta. Pada pameran ini telah diperoleh 84 kontak buyer dan terbanyak berasal dari Eropa Timur dan Afrika. Transaksi pada saat pameran tidak ada, namun transaksi terjadi setelah 1 minggu dari pameran sebanyak 4 kontainer. Transaksi ini akan terus berlangsung sekitar 3 bulan setelah pameran. Selain memberikan dukungan pada shelter cluster, pada tahun pertama komponen ini memfokuskan pada tersedianya atap bagi masyarakat yang terkena dampak gempa. Program Atap Dulu ditetapkan karena pemerintah telah menentukan bahwa rekonstruksi rumah masyarakat akan dilakukan dalam 1 langkah, yakni langsung pada perbaikan dan pembangunan rumah permanen. Dalam pelaksanaan program Atap Dulu ini, ERA bekerja sama dengan LSM dan universitas lokal. Dalam prakteknya, program ini diwujudkan dalam 2 bentuk, yakni shelter atau rumah sementara dan material untuk atap atau bagian dari rumah permanen karena dana bantuan perumahan pemerintah telah turun. Program Atap Dulu mencakup 2.190 kepala keluarga di 25 desa di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan biaya kurang lebih 500 juta rupiah. Mendukung program rekonstruksi perumahan pemerintah, ERA melakukan beberapa workshop untuk mempromosikan rumah aman dan juga public outreach atau kampanye dan penyuluhan. Bekerja sama dengan Kim Praswil, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ERA mendukung penguatan program Posyanis, Pusat Pelayanan Teknis, yang sebelumnya telah digagas oleh JICA Kim Praswil. Penguatan yang dilakukan oleh ERA berupa asesmen terhadap sistem komputerisasi IMB di kecamatan dan rekomendasinya,
pelatihan fasilitator lokal, perluasan ruang lingkup kerja dari rumah aman pada pemukiman yang aman yang juga mencakup lingkungan perumahan atau terutama sanitasi. Jumlah fasilitator lokal yang dilatih sebanyak 75 orang dari 17 kecamatan di Bantul, dan beberapa fasilitator telah melakukan penyuluhan dan klinik. Modul pelatihan Safer House and Settlement juga telah dihasilkan dan disebarluaskan. Evaluasi kegiatan bersama fasilitator lokal untuk proyek Safer House and Settlement telah menemukan bahwa kegiatan fasilitator lokal tidak berjalan maksimal jika tidak mendapat cukup dukungan dari pemerintah lokal. Selain itu, dari hasil fasilitasi juga dirasakan bahwa rekonstruksi rumah atau pendekatan fisik saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, ERA kemudian merancang proyek model desa tangguh yang pada dasarnya merupakan desa yang tangguh terhadap risiko bencana dengan pendekatan partisipatif dan mengutamakan inisiatif lokal namun terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Pengembangan model desa dilakukan di 10 desa di wilayah Jawa Tengah, 4 desa, dan Yogyakarta 6 desa, dan didukung oleh 5 fasilitator lokal. Lokakarya ini bertujuan untuk yang pertama memberikan ilustrasi sebentar tentang kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang dilakukan oleh program ERA yang kita sebutnya sebagai program pengembangan model desa tangguh. Juga untuk mensosialisasikan satu rancangan panduan yang kami hasilkan dari rangkaian kegiatan desa tangguh itu untuk mendorong pemaduan, pengintegrasian pengurangan risiko yang berbasis komunitas, berbasis masyarakat ke dalam pembangunan. Merefer pada Musrenbang karena kita sering menyinggung itu pemaduannya ke dalam perencanaan pembangunan. Jadi yang jalur formalnya kan ke Musrenbang itu. Kami ingin di dalam lokakarya ini ada semacam umpan balik dari para peserta untuk kemudian memberikan kontribusi masukan-masukan untuk mengembangkan rancangan itu sehingga bisa menjadi relatif lebih bagus begitulah. Jadi ancaman yang berpotensi mendatangkan bencana. Mungkin satunya yang paling tua. Bukan untuk diarahkan. Dampak bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah telah menyediakan momentum yang baik bagi peletakan fondasi untuk pengurangan risiko bencana, baik sektor pemerintahan maupun komunitas merasa perlu untuk menjadi lebih tanggap terhadap risiko bencana. Renaksi rehab dan rekon yang di dalamnya juga mencantumkan mitigasi bencana yang menekankan pada keamanan rekonstruksi fisik. Dan tidak lama kemudian disusul dengan penerbitan Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi agenda nasional. Bahkan pada tahun yang sama, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang secara komprehensif merubah pandangan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggap darurat, melainkan upaya sungguh-sungguh pada saat pra, saat, dan sesudah bencana. Upaya penanggulangan bencana, khususnya pengurangan risiko bencana, merupakan bagian integral pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen penanggulangan bencana seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 harus dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, ERA mendukung upaya peningkatan kapasitas pejabat Pemda, LSM, serta masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.
Karena di Indonesia ada undang-undang baru tentang penanggulangan bencana, ya sebetulnya udah April 2007 ya, tetapi April 2007 itu ya relatif barulah bagi staf-staf Pemda baik di provinsi maupun di kabupaten. Untuk itulah kemudian kita menyelenggarakan ini. Kemudian yang kedua, selain meningkatkan atau memahami wawasan yang baru, juga sekaligus memahami konsep-konsep dasar tentang penanggulangan bencana, kemudian dasar hukumnya, kemudian kelembagaannya. Yang ketiga tentu saja kita menginginkan kawan-kawan di kabupaten ini kemudian juga mengaplikasikan di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Di PPE kemarin peraturan pemerintah yang keluar yaitu PP nomor 21 tahun 2008 itu justru mengamanatkan bukan rencana aksi pengurangan risiko bencana tapi rencana penanggulangan bencana. Itu sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa, prosesnya hampir mirip. Pada akhirnya kita bisa menghasilkan juga dokumen rencana penanggulangan bencana daerah. Minimal draftnya sudah jadi untuk 3 daerah, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Dan saya rasa 3 dokumen rencana penanggulangan bencana ini merupakan yang pertama di Indonesia. Saya yakin karena daerah lain belum ada yang bikin. Dan kami juga sudah memasukkan pengkajian risiko yang walaupun sangat sederhana. Saya juga tidak terlalu yakin daerah lain sudah melakukan pengkajian risiko sampai terinci. Kita melakukan ke arah situ walaupun baru sangat awal, sangat sederhana. Metodologinya sangat simpel, tapi saya yakin ini akan bisa ditingkatkan terus dan akan menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Jadi besar-besar WIPID ya. Jadi sebaiknya memang saya sarankan juga kalau untuk pelatihan itu cari taktik lah bagaimana. Kami menyelenggarakan pelatihan ini sebagai salah satu wujud dukungan kami kepada pemerintah Provinsi Yogyakarta dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam peningkatan kapasitas staf pemerintah dalam hal pengurangan risiko bencana. Pelatihan ini spesifik untuk bagaimana aspek pengurangan risiko bencana itu terintegrasi atau menjadi salah satu arus utama dari perencanaan dan penganggaran. Nah, diharapkan dengan pelatihan ini, maka pengurangan risiko bencana akan bisa atau diperhatikan oleh semua dinas, badan, atau unit yang ada di pemerintah di kedua provinsi. Dukungan pada Forum Merapi yang merupakan forum lintas kabupaten dalam mengelola ancaman Merapi, khususnya dalam bidang penguatan informasi dan komunikasi.